Ini kita Pak, yang dididik, yang diajarkan, yang dibimbing oleh Kiai Haji Muhammad Ghazali, oleh Kiai Joko Nur Ihsan, oleh Ustadz Huda, oleh Ustadz Ana, oleh Ustadz Alsah. Bagaimana dengan saudara kita, bagaimana dengan sahabat kita yang belum menjalankan apa yang telah kita jalankan? Maka tadi saya bilang, ayo ajak mereka, jangan dibenci. Yang masih mabuk jangan dibenci, yang masih madon, yang masih maksiat jangan dibenci. Ajak mereka untuk menjadi baik, ajak mereka untuk menjadi baik. Jangan dimusuhin. Apalagi kadang sekarang, zaman sekarang ini banyak yang aneh-aneh Pak. Tadinya dia ahli maksiat, tadinya dia pemabuk, begitu diajak ngaji, alhamdulillah dapat hidayah, mau ngaji, tiba-tiba berubah 180 derajat. Dimusuhin semua yang teman-temannya dahulu. Oh, itu gak bener itu, padahal dia neng wingi yo gak bener. Iku setan itu gak bener, iku iblis, iku do ngombe, do judi, do madon, iku iblis gak bener iku. Padahal dia neng wingi yo koncone setan loh Pak. Jangan begitu, deketin mereka, tetap bergaul dengan mereka. Perlahan-lahan diajak. Apabila ditawari minum, maaf sudah tidak minum. Ditawari main, sepurane samput gak main. Ditawari medok, wong wedok enggak, lo insaf gak main perempuan, ngoten lho. Saniki rada seneng karo wong lanang, ngoten lho. Guyu Mas. Saudaraku rahimakumullah, jangan dijauhi, jangan kau tutup, jangan kau buat tak punya kesempatan mereka yang bermaksiat untuk menjadi baik. Jadilah diri ini pembawa kebaikan. Jadilah diri ini pembawa kebaikan. Ayo ajak mereka dengan berkorban sedikit harta, ajak mereka dengan berkorban dengan sedikit tenaga, ajak mereka dengan berkorban dengan sedikit ilmu, ajak mereka dengan berkorban dengan sedikit waktu. Itu wujudnya sholat Pak. Nah sampean sholat pancet laknat, kelakuannya sholat setiap sholat 5 waktu bagus, tidak pernah ketinggalan, tetapi kelakuan sampean laknat, maka itu harus dipertanyakan. Bertafakurlah, kenapa ya kok gitu. Sholat rajin, meri karo tonggone yo yo, sholatnya rajin, rasani tonggone yo yo, sholat rajin, ada yatim piatu fakir miskin, sampean gak berbuat. Sholat rajin, gitu, masih suka bicara fitnah kesana kemari, berarti sampean niku laknat. Jelas kok ayatnya ada. Allah yang bicara. Percuma kamu sholat, percuma. Kata Allah percuma. Kalau sudah percuma ini tuh niku napa nggih percuma niku. Basa Jawane napa nggih? Sio-sio wong kang sholat lek kelakuannya tidak sesuai. Karena sholat itu tanha anil fahsya wal munkar. Sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Maka Allah selalu lagi mengingatkan. Diingatkan lagi oleh Allah dengan apa? Dengan zikrullah, dengan zikrullah, dengan zikrullah. Karena orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yakin, ainul yakin, hakul yakin, akan tercipta ketenangan batinnya. Kalau batinnya tenang, itu sudah polak mentok Pak. Maka kami di Majelis Taklim At-Tazkir ini dididik oleh Kiai Haji Muhammad Ghazali untuk belajar tenang Pak, dengan sarana sholat, dengan sarana zikrullah, dengan sarana membaca Al-Quran, dengan sarana belajar berzikir, untuk belajar menenangkan batin. Bukan cari bahagia. Banyak orang bahagia batinnya tidak tenang. Banyak orang bahagia batinnya tidak tenang. Yang bahagia saja batinnya tidak tenang, bagaimana yang tidak bahagia?
Bagaimana yang sedih? Tapi kalau tenang Pak, bahagia dia tenang, sedih dia tenang, susah dia tenang, dalam kondisi apapun dia tenang hidupnya. Ini yang sedang kita pelajari selama berpuluh-puluh tahun. Makanya si ngaji nang majelis taklim tazkir meniki dangu-dangu Pak. Kenapa krono gak ono khatame? Lek sampean maca Quran ya toh, sak dino sak juz 30 dino khatam. Belajar tajwid, belajar fikih, belajar nahwu shorof 5 tahun sampean belajar tekun khatam. Belajar bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Cina 2 tahun, 3 tahun selesai sampean pintar Pak. Tapi belajar bertauhid kepada Allah, belajar berzikir kepada Allah, belajar berbuat baik kepada Allah, tidak ada khatamnya sampai datang panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka pertahankan ilmu ini, pegang erat ilmu ini, karena ini ilmu langka Pak. Kenapa saya bilang langka? Coba kalau nggak percaya, sampean takon dulurmu, takon sahabatmu, takon temanmu, nang jero manahmu enten Gusti Allah napa boten? Jajal takon. Nang jero manahne sampean niku enten Gusti Allah napa boten? Takon Pak. Barang langka itu mahal harganya, barang langka itu mahal harganya, barang langka itu susah nyarinya. Maka orang yang sedang belajar berzikir kepada Allah, yang belajar bertauhid kepada Allah adalah barang yang langka. Susah nyari orang berzikir zaman sekarang. Kalau belajar bertauhid beda dengan belajar ilmu tauhid. Kalau belajar ilmu tauhid sampean buka ke toko buku, beli kitab Al-Hikam, beli kitab Ihya, itu belajar ilmu tauhid. Kita belajar mempraktekkan apa itu Al-Hikam, kita sedang belajar mempraktekkan apa itu Ihya, dan lebih utama kita sedang belajar mempraktekkan Al-Qur'anul Karim, Al-Quran yang bukan hanya dibaca tetapi benar-benar menjadi kaca di dalam perbuatan, menjadi ayat-ayat yang nyata di mana langkah kehidupan. Ini orang yang sedang belajar bertauhid. Maka ayo pertahankan, genggam erat-erat, berterima kasih kepada Allah, wujudkan rasa terima kasih kepada Allah dengan ibadah, dengan berzikir, dan tentunya wujudkan pula dengan perbuatan yang baik. Jangan takut susah, jangan takut habis tenaga. Tidak akan dihabiskan oleh Allah, tidak akan dibuat susah oleh Allah mereka yang suka membantu sesamanya.